benda-benda, ya kan? Iya. Berbagai macam jenis materi yang ada di bumi ini, bahkan di alam semesta ini. Jadi kita akan berbicara hari ini tentang yang namanya campuran. Artinya beberapa materi ini dicampur, tapi nanti lebih mendalam kita akan perjelas saat kita belajar. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, maka seperti biasa satu orang memimpin kita dalam berdoa sebelum mulai pelajaran. Yaitu para petugas diberikan waktu. Ya, siapa petugas hari ini? Kelvin. Oke, boleh Kelvin, pimpin kita dalam doa ya. Baik, sekarang sebelum kita lanjutkan, Ibu akan mengabsen ya kehadiran kalian semuanya. Sudah hadir semuanya? Belum. Berapa orang yang belum hadir? Ibu sebutkan namanya ya. Aldi Berkat hadir. Aldi Setiawan, oke. Carlos hadir. Aprianus hadir. Anjuran Berkat belum ya. Chelsea hadir. Pandi izin. Ica Juwita Jovan Elika Justinis Boy Printri Kevin Lois Meman Putri Titir Tulus Vitarina Dinda. Berarti si Berkat dengan si Dinda yang belum hadir. Si Putri tadi sudah. Titir hadir. Oke. Vitarina hadir. Oke, hadir. Baik. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita ya. Ibu mau tanyakan dulu sebelum kita masuk ke pelajaran. Pernahkah kalian membuat kopi di rumah? Pernah. Warnanya? Hitam. Ya, warna hitam. Enak? Enak. Siapa yang suka minum kopi? Wow, banyak juga ya. Iya. Hati-hati ya, nanti kena mah ya. Baik, kalau kamu sudah membuat kopi, apakah di dalam gelas yang sudah kamu buatkan kopi itu masih bisa terlihat kopinya? Masih. Apalagi kalau sudah didiamkan beberapa saat ya. Kita letakkan di atas meja, kemudian kita diamkan, kopinya nanti kemana? Ke atas atau ke bawah? Bawah. Nah, sekarang Ibu mau tanyakan lagi. Pernah kamu mencampur air bening atau air putih dengan misalnya gula? Pernah? Pernah. Tapi tidak dikasih teh ya, hanya air putih saja ditambah gula. Pernah? Pernah. Bagaimana ketika sudah tercampur semua? Nah, misalnya ini air putih, bukan air panas, baru tambah gula, sudah dicampur semuanya. Nah, apakah kamu masih bisa melihat gula di dalam air itu? Iya. Nah, misalnya kalau kamu membeli
mulai bisa menalar bahwa jika ada yang dicampur, ada yang bisa terpisahkan atau bisa terlihat terpisah, bisa juga terlihat seperti tidak terpisah, seperti sudah menyatu, ya kan? Ya. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Namun sebelum itu, Ibu akan memberitahukan apa tujuan pelajaran kita hari ini. Jadi materi kita hari ini yaitu campuran, homogen dan heterogen. Itu materi kita. Apa materi kita hari ini? Campuran, homogen, dan heterogen. Ya, jadi tujuan kita belajar ini nanti kamu bisa menyebutkan apa perbedaan antara homogen dan heterogen. Kemudian juga kamu bisa memberikan contoh-contoh bagaimana sih yang namanya homogen, apa saja yang namanya campuran homogen, ya, dan yang mana yang namanya campuran heterogen. Dan kamu juga bisa menganalisis, ya. Nanti kita buat percobaan. Kamu sudah lihat ada alat dan bahan di meja, bukan? Sudah. Penasaran apa yang akan kita lakukan? Penasaran. Jadi kalian akan menganalisis nanti selama melakukan percobaan itu bagaimana kondisinya atau keadaannya jika homogen, bagaimana keadaannya jika heterogen. Seperti itu ya. Oke, baik. Hari ini juga kita akan belajar secara berdiskusi dengan metode diskusi. Nah, Ibu sudah bagikan kelompok-kelompok kalian. Nanti kalian berdiskusi. Kemudian akan presentasi. Setiap kelompok akan presentasi. Dan dari situ nanti Ibu akan menilai. Yang Ibu nilai pertama sikap. Ya, sikap. Apakah aktif? Atau misalnya temannya mengerjakan, yang satu tidak mengerjakan. Temannya mencari di buku, temannya melakukan percobaan, tetapi dia tidak nilai. Tidak itu nanti. Nah, di kelompok satu misalnya, hanya ini yang aktif. Di kelompok dua hanya ini yang aktif. Nanti nampak dari Ibu memperhatikan setiap kelompok. Kemudian, ya, memperhatikan saat guru memberikan penjelasan. Seperti ini, Ibu sedang memberi penjelasan. Ibu perhatikan nanti yang mana tadi tidak memperhatikan dan tadi malah main-main jari. Ibu perhatikan nanti seperti itu. Kemudian saat nanti kalian melakukan percobaan, siapa yang mau kerjasama, siapa yang hanya membantah-bantah temannya, malah bertengkar, dinilai. Baik nilai kelompok maupun nilai individu, ya, nilai perorangan. Kemudian yang dinilai lagi saat presentasi. Siapa yang bahasanya jelas, kelompok yang bahasanya jelas, ya, tepat. Apalagi kalau dipresentasikan secara menarik. Ya, ada ya mempresentasikan hasil yang sudah kami presentasikan hari ini seperti ini. Itu kurang baik, tapi menarik. Baik teman-teman, kami akan mempresentasikan itu namanya menarik. Jadi orang yang mendengarkan juga tertarik untuk memperhatikan apa yang kita sampaikan. Itu saja yang dinilai untuk hari ini. Tetapi sebelum kita melanjutkan, Ibu mau mengetahui dulu kemampuan awal kalian. Oke? Oke, maka kita akan pretest ya. Yang kelompok Jenny Tazaluku yang mana ini? Oke. Berapa orang ini semua? Ini ya. Arias di mana? Arias Justini mana? Sampai Kevin. Diperhatikan, baca soal baik-baik. Ini Kevin. Memang ada di sini ya. Ovan mana? Coba. Ayo. Kalau lebih kertasnya share ke temannya ya. Tulus mana sana ya. Oke. Pas namanya
waktu selama 10 menit. Oke? Jika ada yang kurang dipahami, ya boleh ditanyakan. Mana yang termasuk campuran? Itu yang ditanyakan oleh nomor 1. Coba menurutmu dulu yang mana campuran di situ kamu tandai. Di sana ada udara, oksigen, hidrogen, nitrogen. Ya. Tapi kalau masih belum mengerti, tidak apa-apa, ya. Ini hanya untuk menguji kemampuan awal kalian. Dikerjakan sendiri ya.
Baik, bagaimana? Sudah selesai? Silakan bersiap kelompok mengumpulkannya. Baik, kita akan mulai percobaan kita. Tapi sebelumnya Ibu akan menegaskan kembali kelompok-kelompok yang sudah ada. Untuk kelompok 1, Titin, Cerita, Chelsea, Aldin, dan Kevin. Hadir semua? Iya. Oke. Untuk kelompok 2, Lois, Ica, Vitalina, Jovan, dan Tulus. Hadir semua? Hadir. Kemudian untuk kelompok 3, Anjuran, Aldi, Kevin, Menan, Aprianus. Lengkap? Lengkap. Dan yang terakhir ada Pandri, Junaiwan, Alas, Dwika, Jessica. Ya. Oke. Jadi sudah ada semua nama-nama di setiap kelompok ya. Jadi hari ini kita akan melakukan percobaan. Coba perhatikan alat dan bahan yang ada
mejamu masing-masing. Coba dari kelompok 1, apa saja yang ada di atas mejanya? Lilin. Terus? Air. Apa lagi? Sendok. Galeng. Apa lagi? Saringan. Itu namanya bekas saring ya. Oke. Sudah lengkap semua alat dan bahan? Sudah. Untuk kelompok 2, apa saja yang ada di atas meja kalian? Hijau, Piring. saringan. Oke, sudah lengkap? Sudah. Untuk kelompok 3, apa saja yang ada di atas meja? Mie, sendok, air. Baru bekas saringan. Ya, oke. Untuk kelompok keempat, apa saja yang ada? Minyak, air, sendok. Oke, sudah lengkap di atas mejamu masing-masing. Sekarang Ibu akan membagikan bahan ajar dan LKPD. Maksudnya di sini bahan ajar selain daripada buku, Ibu juga memberikan sebagai panduan materi kepadamu sehingga nanti kamu bisa mencari jawaban, ya, mencari jawaban dari yang kamu pertanyaan yang sudah kamu buat nanti kamu cari di dalam literatur atau bahan ajar. Baik, juga Ibu bagikan LKPD. Ya, Ibu akan membagikan LKPD berbeda untuk setiap kelompok. Kenapa berbeda? Karena nanti percobaan setiap kelompok itu berbeda-beda, tidak sama. Tidak sama percobaannya kelompok 1 dan kelompok 2 atau kelompok 3 dengan kelompok 4. Jadi berbeda-beda LKPD-nya. Perhatikan nanti dengan baik-baik. Ini untuk kelompok 3, ini kelompok 4. Ya. Kelompok 2, ini kelompok 1. Dan ini uang pengajarnya. Kemudian ini untuk kelompok 2. Kemudian ini untuk kelompok 3. Baik, silakan dulu dibuka LKPD-nya. Dibuka LKPD-nya. Ya. Perhatikan ya, perhatikan di setiap LKPD-nya. Di sana paling depan yang ada adalah judul materi hari ini. Apa judul pelajaran kita hari ini? Campuran homogen dan heterogen. Nah, di bawahnya ada tulisan lembar kerja peserta. Diri. Baru di bawahnya ada nama kelompok. Kelompok. Baru di bawah nama kelompok ada nama-nama kan? Iya. Dituliskan di situ nama-nama kelompok. Siapa saja nama-nama kalian dalam kelompok, tulis di bagian
ada tujuan kita hari ini kan? Tujuan apa yang mau dipelajari? Nah, sudah dijelaskan itu tadi. Ya, sekarang lanjut ke halaman berikutnya. Iya. Enggak, yang masih pendahuluan, yang ada pendahuluan, yang masih ada pendahuluan. Ada? Iya. Coba kita baca pendahuluannya, ya. 3, ya. Sebelumnya aku sudah mempelajari berbagai jenis benda yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dapat dikelompokkan menjadi unsur dan juga senyawa. Sekarang kamu akan belajar tentang klasifikasi materi dalam campuran homogen dan heterogen. Kamu akan belajar tentang karakteristik tiap-tiap jenis. Kamu akan menemukan berbagai benda-benda hasil campuran homogen dan heterogen dalam kehidupan sehari-hari. Kenyambungan kamu juga akan berdampak besar kepada sama pencipta. Dengan mengetahui bahwa campuran disebutkan dapat dikelompokkan menjadi kelompok yang berbeda. Iya, bagus. Berarti lalu di bawahnya apa yang ada? Alat dan bahan. Sudah kamu baca alat dan bahan setiap masing-masing kelompok? Sudah pas dengan yang ada di mejamu? Sudah. Oke, sekarang apa halaman berikutnya? Langkah kerja. Langkah kerja. Satu orang itu dari kelompok 1 baca apa saja langkah kerja yang akan kamu lakukan. Iya. Langkah kerja kelompok 1. Dalam kali bantuan. 2. Penyusuran disediakan. 3. Panaskan campuran air dan dalam kali satu sedikit dan telah menyala. 4. Dalam basah dibuka dan dalam kali. 5. Serta dalam Oke, jadi ini ya untuk kelompok 1 diperhatikan ya. Kalau ada nanti tahap-tahap cara kerja yang masih belum dimengerti, boleh ditanyakan kepada ibu ya. Oke, kelompok 2 bacakan apa langkah kerjanya. langkah kerja kelompok 1. Bisa mengurangi bias. 2. Pengujian kembali saringan kopi dan beras. Ya, oke. Ada yang tidak dimengerti? Bisa dimengerti? Baik, kalaupun nanti ada yang kurang dimengerti saat percobaan, boleh ditanyakan kembali. Sekarang kelompok 3, apa langkah kerjanya? Langkah kerja kelompok 3. 1. Campurkanlah bubuk kopi dan air mineral dalam wadah plastik transparan. 2. Kemudian kembali saringlah lalu dengan kertas saring. Oke, baik. Sekarang kelompok 4, apa langkah kerjanya? Baik. Bisa dimengerti semuanya? Bisa. Nah, dengarkan ya. Kamu sudah
apa pertanyaan yang ada di benakmu setelah melakukan percobaan. Jadi nanti kamu akan lakukan percobaan sambil juga ya. Ini kan materi kita tadi tentang campuran homogen dan heterogen. Kamu munculkan pertanyaanmu. Ya, kamu munculkan pertanyaanmu mengenai percobaan. Ya, misalnya kelompok 2 ya, mencampur apa yang dicampur tadi kelompok 2? Kopi dan kacang hijau. Nah, sambil kamu mencampur dan mengikuti langkah-langkah kerja yang ada di SKPD, sambil kamu tulis di kolom rumusan masalah itu yang sudah tersedia, ya, yang sudah ada kolomnya, apa pertanyaan yang muncul di benakmu selama melakukan percobaan itu kamu tuliskan. Mungkin ada yang penasaran, kenapa seperti ini, kenapa bisa seperti ini, apa maksudnya ini, kamu tuliskan. Ya, kita lihat nanti. Dan kalau ada yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan. Begitu juga dengan kelompok 1, ya. Apa pertanyaan bisa muncul selama kamu melakukan perjuangan itu bisa begini. Ini maksudnya bagaimana? Apa hubungannya dengan campuran homogen atau heterogen? Nah, kamu tuliskan nanti di kolom rumusan kotaknya. Begitu juga untuk kelompok 4, ya. Campurkan air dengan minyak. Lalu nanti, kenapa bisa begini? Apa hubungannya dengan homogen? Apa hubungannya dengan heterogen? Kamu coba buat pertanyaan, ya. Begitu juga untuk kelompok 3. Apa yang dicampurkan kelompok 3? Kopi dengan air. Jadi apa pertanyaan yang muncul di benakmu? Kamu tuliskan nanti di kolom yang tersedia di LKPD. Oke. Sekarang sesuai dengan instruksi, ya, sesuai dengan perintah langkah kerja yang ada di LKPD, silakan memulai melakukan percobaan. Ya, dipersilakan. Dilakukan secara pelan-pelan, airnya jangan tumpah. Ikuti langkah-langkahnya satu persatu. Ya, campurkannya itu ya, langkahnya tadi campurkan air dan oke, pelan-pelan. Lalu disaring ya. Oke. Ya, silakan. Nah, apa ini? Baik, campurkan air dengan minyak. Baik, perhatikan apa yang terjadi. Diaduk ya. Oke. Tidak usah terlalu diaduk. Oke, asalkan seperti itu saja. Baik. Nah, langkah kerja berikutnya apa? Dipisahkan ya. Oke, ya, pelan-pelan. Jangan itu airnya. Minyaknya saja. Ya. Oke, untuk kelompok 1. Ya. Nanti dicampurkan dulu air dengan garam yang sudah dicampur. Nah, coba panas. Lihat nanti apa yang terjadinya. Oke. Ya, ini bagaimana? Oh, oke. Campurkan kacang hijau dengan kopi. Ada 2 bahan yang berbeda ya kan? Ya. Disaring. Oke, baik. Ya, bagaimana? Kita saring kopinya. Ini saring ya. Ya, bagaimana bisa dipisah? Bisa. Apa bisa semuanya dipisahkan? Tidak. Hanya sebagiannya. Oke. Nah, sambil kamu melakukan percobaan tadi, yang seperti disampaikan tadi, sambil kamu melakukan percobaan, tuliskan apa pertanyaan di LKPD.
heterogen. Bisa saja misalnya apakah percobaan yang kamu lakukan itu homogen atau heterogen. Iya, dituliskan ya. Tuliskan pertanyaannya. Nama tumpeng. Ya. Apakah sudah tercampur rata semua dan larut? Oke, setelah itu langkah berikutnya apa itu dilihatkan kan? Ya, dilihatkan. Ya, tuliskan apa pertanyaan yang muncul di benakmu. Ya, di lembar LKPD.
Supaya apa? Kalau tulisan juga di ya diisi tabel ya, diisi tabel. Jika ada yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan ya. Baik, perhatikan. Jika sudah selesai mengisi tabel, ya, maka di bawahnya ada kolom pengolahan data. Berarti ada KPD, ada kolom pengolahan data. Apa yang dituliskan di sana? Seperti pada instruksi, tuliskanlah jawaban yang tepat dari rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya menurut hasil percobaan dan kajian literatur. Kamu baca bahan ajar tadi, coba cari di bahan ajar di buku apa jawaban dari pertanyaan tadi, ya? Apa jawaban yang muncul dari pertanyaan tadi? Coba cari di buku dan menurut yang sudah kamu lakukan sesuai dengan percobaan yang sudah kamu lakukan. Diisi di kolom pengolahan data. Ya, kerjakan sekarang ya. Jika ada yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan.
bisa dipisahkan, ada juga yang tidak. Kemudian dengan begitu campuran antara kamu isikan nama bahannya titik-titik dan titik-titik, termasuk apakah campuran atau larutan. Ya, ini bisa dicari tahu dari bahan ajar yang sudah ibu kasih, yang mana campuran, yang mana larutan. Apakah homogen atau heterogen. Nah, ada catatan di situ, coret yang tidak kerjakan sekarang.
Main dengan kelompok 4. Baik, sekarang setiap kelompok akan presentasi sambil ibu pandu dari depan ini ya. Sambil kalian mempersiapkan diri ya untuk tampil. Ibu katakan tadi itu bahasanya harus bagus, jelas, dan penyampaiannya tidak menarik ya. Baik, silakan untuk kelompok apa dulu? Kelompok 1. Ya. Ya, ini dari kelompok 1 sudah bisa terlihat. Terlihat? Iya. 1 ya. Silakan disampaikan.
sampaikan ya kelompok 1. Baik teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 1. Rumusan masalah. Apakah campuran garam dan air termasuk homogen atau heterogen? Mengapa garam dan air tidak bisa dipisahkan setelah dicampur? Menentukan data. Tabel pemanasan keadaan air dan garam dalam campuran sebelum dipanaskan. 2. Keadaan air dan garam dalam campuran sesudah dipanaskan. 3. Keadaan air dan garam dalam setelah disaring. Sebelum dipanaskan masih bisa dipisahkan. Sesudah dipanaskan garam dan air tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Pengolahan data. Campuran garam dan air termasuk homogen karena tidak bisa dipisahkan. Partikel zat bergerak tidak dapat dilihat sehingga tidak dapat dibedakan dengan mudah. Buatlah kesimpulan tentang percobaan yang sudah kamu lakukan dengan panduan isian dalam tabel di bawah ini. Percobaan yang dilakukan adalah pencampuran antara garam dan air. Saat dilakukan pencampuran, maka air dan garam tidak dapat terlihat di dalam lautan. Saat dilakukan penyaringan, bahan garam dan air tidak dapat dipisahkan. Dengan begitu, campuran antara garam dan air termasuk larutan homogen. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, Ya, silakan jika ada pertanyaan. Ada dari kelompok lain pertanyaan? Oh, ada dari kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3. Apakah campuran yang termasuk Ya, silakan dijawab kelompok 1. baik? Ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pencampuran garam dan air termasuk homogen karena tidak bisa dipisahkan. Baik, oke. Ada pertanyaan lagi? Ya. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang giliran kelompok 2. Ya. Sambil yang lain memperhatikan ya, memperhatikan ini sudah Ibu tampilkan di layar monitor apa hasil yang sudah dimuat oleh kelompok 2 di dalam LKPD-nya. Jadi bisa sambil disimak ya hasil dari kelompok 2. Silakan kelompok 2. Baik teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami dari kelompok 2. Rumusan masalah. 1. Apakah campuran kopi dan kacang hijau termasuk homogen atau heterogen? 2. Bagaimana keadaan atau ciri-ciri antara campuran kopi dan kacang hijau? 3. Apa perbedaan homogen dengan heterogen? 4. Campuran homogen adalah. 5. Campuran heterogen adalah. Mengumpulkan data. Tulislah keadaan bubuk kopi dan kacang hijau setelah dicampurkan. Masih bisa dibedakan antara kopi dan kacang hijau. Tulislah keadaan bubuk kopi dan kacang hijau setelah disaring kembali. Kopi dan kacang hijau fokus. pengolahan data. 1. Campuran garam dan kopi dan air hijau bisa dipisahkan kembali. 2. Kopi dan kacang hijau bisa dipisahkan. 3. Homogen tidak bisa dipisahkan sementara heterogen bisa dipisahkan. 4. Campuran antara dua zat atau yang putih dan hijau bermestinya Percobaan kopi dengan air. Rumusan masalah. Tuliskan apa pertanyaan. Rumusan masalah. Apa campuran kopi dengan air termasuk campuran homogen atau heterogen? 2. Bagaimana keadaan atau ciri-ciri antara campuran air dan kopi?
kopi dan air bisa dibedakan Percobaan yang dilakukan adalah pencampuran antara kopi dan air. Saat dilakukan pencampuran maka kopi dan air dapat menjadi bersih. Saat dilakukan penyaringan maka kopi dan air dapat tidak. Dengan begitu campuran antara kopi dan air termasuk campuran pada umumnya. Iya, nggak usah sampai berantem. Ya, ada pertanyaan untuk kelompok 3? ada Ya, silakan. Karena belajar kepada apakah campuran kopi dan air termasuk campuran homogen atau Oke, silakan dijawab. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Campuran kopi dengan air termasuk campuran heterogen dikarenakan unsurnya masih bisa dibedakan antara satu dengan lain. Oke, bagus. Ya, ada pertanyaan lagi? Tidak. Baik, sekarang dipersilakan untuk kelompok 4. baik teman-teman kami dari kelompok 4. Kami akan menjelaskan air minum. Langkah kerja kelompok 4. 1. Memisahkanlah minyak makan dan air dalam wadah plastik dan sembarangan. Kemudian pisahkanlah minyak tersebut dengan rumuskan masalah. Tuliskan apa pertanyaan yang ada di bedamu setelah ditemukan dan melihat percobaan di belakang. Tuliskan apakah minyak dengan air termasuk campuran homogen dan campuran Bukan dan ya, yang lain memperhatikan ya, yang lain Pastilah tabel pengamatan berikut ini sesuai dengan yang telah kamu amati saat melakukan percobaan. Tabel pengamatan. Tulislah keadaan melakukan air setelah dicampurkan. Setelah dicampurkan, air di bawah dan minyak di atas. Ada sebagian di tengah yang dicampur. Tuliskan keadaan larutan air setelah disaring kembali, termasuk campuran detergen. Setelah Anda tuliskan jawaban berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya menurut hasil percobaan atau kajian jawaban. Kamu rumuskan campuran dengan homogen yang bisa dipisahkan minyak dan air. Oke, baik. Ada pertanyaan untuk kelompok 4? Tidaklah kesimpulan tentang percobaan yang sudah kamu lakukan dengan panduan isian dalam tabel di bawah ini. Percobaan yang dilakukan adalah percampuran antara minyak dan air. Saat dilakukan pencampuran maka dapat terlihat di dalam campuran. Saat dilakukan penyaring, bahan bisa dibedakan dan terpisah. Dapat terpisah. Dengan begitu campuran antara minyak dan air termasuk campuran natural, homogen dan homogen. Kalau ada pertanyaan bisa dipisahkan. Ya, jika ada pertanyaan silakan. Campuran air dan minyak termasuk campuran homogen atau heterogen. Baik, kami akan menjawab dari yang kedua pertanyaan mereka. Yang termasuk pertanyaan mereka yang kedua heterogen bisa terpisah dan bisa dibedakan dan bisa terpisah. Baik, ada pertanyaan lagi? Tidak. Baik, masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasilnya ya. Perhatikan Ibu, duduk yang baik. Ya, masing-masing kelompok sudah mempresentasikan. Dari percobaan yang sudah kamu lakukan, kamu bisa menentukan, ya kan? Yang
kelompok, ya misalnya kelompok 1, ya Ibu coba klarifikasi ya. Kelompok 1 tadi menyampaikan bahwa percobaan yang mereka lakukan adalah campuran homogen. Apakah itu benar? Benar. Nah, ya, bahwa mereka mencampur air dengan garam dan ketika kembali disaring tidak terpisahkan. Nah, kenapa tadi dikatakan alasannya ketika mereka baca tadi di literatur bahwa karena partikel-partikel garam itu ya sudah tercampur merata di dalam air. Jadi karena kecil ukurannya garam karena sudah larut di dalam air ya, garam itu sudah larut di dalam air, apalagi tadi karena sudah dipanaskan, sudah larut merata di dalam air, tidak menggumpal atau tidak berkumpul. Jadi ketika disaring tidak terpisah, makanya disebut campuran homogen. Berarti kalau misalnya ya air minum kemasan misalnya lah segar, homogen atau heterogen? Homogen. Misalnya emas. Emas itu kan bukan hanya emas saja, ya kan? Itu ada logam yang dicampur. Apa masih bisa terlihat mana emas mana logamnya? Iya. Itu homogen atau heterogen? Homogen. Nah, seperti percobaan tadi disampaikan oleh kelompok 2. Nah, jawaban mereka bahwa percobaan campuran kopi dengan kacang hijau homogen atau heterogen tadi? Heterogen. Apakah itu benar? Benar. Sangat bisa terlihat ya. Bahkan ketika dicampur saja tadi masih bisa dilihat yang mana kopi, yang mana kacang hijau. Ketika sudah disaring terlihat terpisah. Iya, sangat terlihat terpisah kacang hijau dengan kopi. Sudah otomatis itu adalah heterogen. Untuk percobaan kelompok 3 tadi, ya, apakah bisa dibedakan antara air dengan kopi setelah dicampur? Bisa. Bisa tersaring? Bisa. Bubuk kopi tertinggal pada saring. Jadi itu termasuk homogen atau heterogen? Heterogen. Apakah tadi kesimpulan yang dibuat oleh kelompok 3 benar? Benar. Benar ya. Baik, untuk kelompok 4, nah tadi mereka mencampur antara air dan minyak. Mulai seperti itu. Ya, air dengan minyak. Ya. Bisa dipisahkan? Bisa. Tidak tercampur merata antara air dengan minyak, terpisah sekalipun hanya sebagian. Itu yang disebut nanti campuran heterogen suspensi. Ada di dalam bahan ajarmu itu. Ya, ada suspensi. Itulah yang tidak tercampur merata, terpisah, tapi tidak bisa dipisahkan. Semua juga beda dengan kacang hijau dengan kopi tadi langsung bisa dipisahkan. Ini sebagiannya tidak bisa dipisahkan. Nah, itu antara minyak dengan air disebut heterogen, tetapi jenisnya heterogen suspensi. Ada pertanyaan? Oh, tidak ada lagi. Oke, baik. Perhatikan video yang akan ditayangkan, ya. Nah, ini dia mencampur antara kopi dengan terigu, ya. Bisa terlihat gula dengan pasir. Bisa terlihat? Bisa. Ya, ini termasuk homogen atau heterogen? Heterogen. Ya, seperti itu. Bisa terpisahkan kan? Kalau disaring dengan baik, sekalipun ibu susah sekali menyaringnya, ya, tapi yang penting masih bisa terpisahkan itu heterogen. Nah, ini memasukkan garam ke dalam air. Iya. Diaduk. Ini kopi nih ya. Ini kopi
dalam campuran yang sudah kita masukkan tadi larutan itu ada beberapa partikel ya, ada ya misalnya yang warna biru itu misalnya garam, misalnya yang warna hijau itu air. Jadi sebenarnya mereka sudah bercampur rata, tidak menyatu. Apa sudah bergabung yang warna biru dengan warna hijau? Tidak, tetap terpisah, tapi tidak terlihat lagi sudah mencampur merata. Itu antara garam dengan air. Ya, jadi disebut homogen karena sudah tidak bisa terlihat lagi campuran. Ya. Iya, ini. Apa H2O? Apa warna orange itu? Itu mewakili apa H2O? Air. Kalau NaCl garam. Ini campuran air dengan garam. Ya. Baik, itu saja mungkin video untuk penjelasan pada hari ini ya. Ada pertanyaan? Tidak. Baik, untuk menguji kemampuanmu, maka kembali Ibu akan memberikan tes post-test ya, yang terakhir. Seperti soal di awal tadi, tapi kita lihat apakah kamu sudah memahami, ya, sudah memahami apa yang menjadi materi kita hari ini. Ya, dikerjakan ya. Hati-hati mengerjakannya ya. Jangan asal-asalan dikerjakan.
Ya, ada beberapa teknologi ini tadi memang sudah kita pisahkan, tapi secara sederhana ya. Ada beberapa teknologi atau cara pemisahan yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya.